Ngomongin 5G di awal tahun, itu tuh kayak masih belum jelas ya, karena masih pada bingung kan, kapan sih 5G resmi masuk sini, terus operator mana aja yang bakal pakai jaringan 5G. Nah, kalau ngomonginnya sekarang, ini udah makin jelas dan makin yakin lagi. Karena sampai video ini dibuat, udah ada Telkomsel dan juga Indosat nih, yang punya jaringan 5G. Terus bulan ini juga nambah satu lagi, yaitu XL ya, yang siap-siap ngumumin layanan 5G-nya secara komersil. Jadi dari segi operator udah makin banyak ya pilihannya. Nah, untuk smartphone 5G resmi juga cukup banyak nih pilihannya. Apalagi di kelas menengah, udah pada mulai gercep ngeluarin varian 5G. Ya, tentu dengan mesin atau hardware yang dukung jaringan 5G. Tapi untuk desain atau penampilan luar, biasanya nih, ini nggak beda jauh atau malah sama persis dengan varian 4G-nya. Nah, ada yang beda nih sama Oppo Reno 6 series. Kali ini tuh mereka nggak cuma sekedar ganti mesin atau chipsetnya doang. Tapi varian 5G yang satu ini, itu udah dapetin desain yang lebih fresh, lebih baru. Ya, seperti desain yang udah kalian tungguin sebelumnya. Halo Gadgeters, balik lagi sama saya Arya, dan ini dia Oppo Reno 6 5G. Ya, desain kotak yang sempat ditunggu bakal hadir di Reno 6 nyatanya tetap diboyong nih ke Indonesia lewat varian 5G-nya. Untuk penampilannya juga agak bikin pangling ya di sini, karena udah nggak ada lagi lengkungan di kiri dan kanan bodi. Sementara bodi belakangnya juga dibuat flat, rata. Ini semacam ngasih rasa yang baru ya, terutama untuk smartphone kelas menengah yang emang jarang banget yang adopsi desain kayak gini. Apalagi sekarang bodi belakangnya juga udah terbuat dari kaca. Jadi ini lebih solid dan lebih kelihatan premium. Apakah desain kotak kayak gini tuh lebih enak digenggam? Jujur aja nih, awal-awal pakai rasanya agak kaku sih di tangan. Ya mungkin karena lebih terbiasa pakai desain yang lengkung-lengkung kali ya. Tapi pas sudah dipakai sekitar 1 mingguan, ya lumayan terbiasa sih. Malah gripnya juga lebih mantap di genggaman. Tapi yang penting sih bodi belakangnya ini udah nggak gampang ngebekas di jari ya. Ini berkat efek Reno Glow yang ada di bodi belakangnya. Ya nggak cuma sekedar bikin bodinya lebih bersih, tapi secara warna juga lebih mantep. Ini saya pakai yang warna Stellar Black. Karena 5G itu udah masuk sini, ya meskipun masih belum merata sih jangkauannya. Tapi smartphone dengan embel-embel 5G, ini mulai jadi pertimbangan buat yang mau pakai dalam jangka panjang. Jadi ketika nanti 5G-nya itu udah stabil, udah merata, udah meluas jangkauannya, ini udah bisa langsung dinikmatin lah teknologi 5G-nya. Dan nggak perlu mikir lagi buat ganti smartphone yang baru. Kalau buat saat ini sih jujur aja, saya belum bisa nyobain 5G di smartphone ini ya. Ya karena aksesnya masih terbatas banget. Jadi di video kali ini tuh kita mending bahas Oppo Reno 6 5G ini dari sisi yang lain. Selisih harganya dengan Oppo Reno 6 nih hampir 3 juta ya. Dan di sini kita dapetin chipset yang lebih bagus, lebih powerful dari Snapdragon 720G di Oppo Reno 6. Jadi Oppo Reno 6 5G ini tuh udah pakai Dimensity 900 ya, yang performanya lumayan ngeri-ngeri sedap di kelas menengah. Kalau diibaratin mesin, Dimensity 900 ini tuh punya sebagian mesin turbo yang biasa dipakai di chipset flagship kayak Snapdragon 888 atau Exynos 2100. Nah, mesin turbo yang saya maksud di sini adalah Cortex A78 ya, yang memang didesain buat lari kenceng, buat ngerjain tugas-tugas yang berat. Misalnya ya kayak main game gitu ya dengan grafis yang tinggi. Makanya dari segi kecepatan juga digas banget. Ini kecepatannya sampai 2,4 GHz. Bedanya kalau di chipset flagship itu tuh ada 3 mesin turbo A78. Sementara kalau di Dimensity 900 ini hanya ada 2. Ya meskipun ada 2, ini ngasih kontribusi lebih sih untuk performa yang lebih kencang. Ya sebenarnya chipset 720G di Reno 6 itu kan udah lumayan mantep ya buat main game. Makanya pas saya cobain main game pakai Dimensity 900 ini pengalamannya nggak gitu beda jauh banget sih. Tapi memang lebih stabil aja untuk performa gamingnya. Ini saya pakai buat mabar Mobile Legends, udah pasti dapat high frame rate ya, 60 fps. Dan performanya lumayan stabil di sepanjang match gitu. Apalagi pas lagi tawuran ya di depan tower musuh, yang lagi rusuh-rusuhnya gitu, hampir nggak berasa ada frame drop. Ini bener-bener stabil. Untuk respon sentuhan juga masih mantep ya, aman banget karena touch sampling rate yang ada di smartphone ini tuh udah 180 Hz. Yang mana ini cukup aman ya dan cukup enak lah buat main game-game kompetitif yang butuh kecepatan jari buat pindah-pindah kontrol game.
Nah, biar layar 90 Hz di sini nggak mubazir, saya coba mainin game yang bisa jalan di 90 fps juga, yaitu Real Racing 3. Dan pergerakan FPS-nya di sini aman banget ya, stabil, alias nggak pernah sampai ngedrop di bawah 85 fps. Dan ini tuh bagus banget, ngacir banget buat main game balapan. Main PES 2021 di sini juga masih bisa disiksa nih, pakai settingan grafis yang tinggi, 60 fps pula. Sepanjang match ini stabil ya, bisa dilihat dari pergerakan pemain dan bolanya yang mulus banget tanpa kerasa ada patah-patah. Tembak-tembakan di COD Mobile yang grafisnya juga udah cakep begini, nggak ada masalah ya. 60 fps-nya tuh bikin gerakan karakternya mulus banget. Tapi untuk settingan grafisnya memang hanya mentok di medium aja. Nah, yang kurang optimal itu game PUBG Mobile. Di sini cuma bisa main pakai settingan smooth high doang, alias cuma 30 fps. Harusnya sih chipset Dimensity 900 ini bisa lebih sih. Minimal smooth extreme lah ya, udah ngangkat. Kemungkinan sih emang belum dioptimalin ya sama developernya. Ya, semoga segera diupdate deh, biar bisa main PUBG Mobile lebih smooth lagi, pakai frame rate yang lebih tinggi. Tapi yang paling kerasa performa gaspolnya sih pas lagi dipakai buat main Genshin Impact ya. Ini bahkan bisa main di settingan highest 60 fps, masih aman banget. Ya meskipun nggak bener-bener stabil ya, jalan di 60 fps, masih ada frame drop tipis-tipis, tapi ini rata-rata dapat kisaran 40-42 fps. Yang mana ini masih cukup playable buat main Genshin Impact. Lumayan beda jauh sama Snapdragon 720G yang cuma dapat di kisaran 22-25 fps. Itu pun pakai settingan lowest 60 fps. Cuma saran saya kalau pengen dapetin performa maksimal dari chipset ini, mending nyalain aja mode high performance ya, yang ada di settingan game space. Ini bikin hardware-nya jadi lebih fokus buat main game. Cuma konsekuensinya suhu bodi smartphone jadi lebih cepat anget. Ini saya main Genshin Impact sekitar 15 menit aja dengan sinyal seluler. Bodinya udah mulai anget di kisaran 43-45 derajat Celcius. Bagian yang gak kalah menarik dari Oppo Reno 6 5G ini juga ada di chargernya ya, yang kecepatannya kelewatan banget pak. Jadi charger bawahnya ini udah pakai 65 watt SuperVOOC 2.0. 65 watt. 50 watt Reno 6 aja itu udah ngebut. Ini lebih ngebut lagi. Tapi pertanyaannya seberapa ngebut sih? Jadi ini saya charge dari 5% ya, selama 15 menit, baterainya udah keisi di 62%. Ini ibarat ditinggal makan siang di warteg. Pas PPKM kan makan siang di tempat itu maksimal 20 menit ya. Balik makan siang, ini baterainya udah terisi lebih dari setengahnya. Nah, buat nyentuh angka 100% atau bener-bener penuh, ini cuma butuh waktu sekitar 38 menit doang. Iya, setengah jam lewat dikit. Ini ibarat ditinggal nonton serial What If lah di Disney Plus Hotstar. Kelar nonton, baterainya udah siap diajak gaspol lagi. Untuk daya tahan baterainya juga masih cukup aman ya buat dipakai satu harian penuh. Ini kapasitas baterainya tuh 4300 mAh. Dan dari konsumsi per aplikasinya juga masih cukup irit sih. Sebagai gambaran, ini saya coba buat streaming Netflix sekitar 2 jam, itu baterainya ngurang 16%. Buat dipakai main TikTok 30 menit, baterainya ngurang 6%. Buat mabar Mobile Legends 30 menit, baterainya juga ngurang sekitar 7%. Nah, yang paling deres penggunaan baterainya sih pas main Genshin Impact ya. Ini main sekitar 30 menit, baterainya tuh udah ngurang sekitar 20%. Selain beda di desain dan juga chipset, ada bagian yang hilang nih di Oppo Reno 6 5G. Yaitu udah nggak ada jack audio 3,5 mm dan udah nggak ada slot micro SD. Jadi untuk dua slot SIM-nya ini cuma bisa diisi 2 SIM card aja. Sisanya sih masih sama aja kayak Oppo Reno 6 ya. Mulai dari layarnya yang udah AMOLED ya dengan resolusi Full HD, yang bisa streaming di Netflix itu dengan resolusi yang full tanpa kena kompres. Terus untuk speakernya juga masih mono, dan NFC juga udah pasti ada lah ya. Bagian kamera juga masih sama ya. Untuk fitur-fitur unggulan Reno 6 kayak bokeh flare portrait video juga masih ada di sini.
Ini salah satu fitur kamera video yang cukup mewah di smartphone kelas menengah, karena bisa ngerekam video dengan efek bokeh yang sinematik gini. Berasa direkam pakai kamera mirrorless gitu. Mau dipakai siang-siang, mantep. Mau dipakai malam-malam juga nggak kalah cakep. Apalagi kalau backgroundnya tuh lampu-lampu gedung yang estetik begini. Caranya juga simpel banget ya, sesimpel buka kamera, pilih filter, rekam, dan posting di media sosial. Ini hasilnya cakep-cakep banget dan bisa jadi variasi nih buat konten video pendek di TikTok atau Instagram Reels. Terus fitur AI highlight videonya juga ngebantu banget ya buat ngerekam video malam-malam. Hasilnya juga kelihatan lebih terang dibandingin nggak dipakai sama sekali. Rekam video 4K juga bisa, cuma untuk saat ini fitur stabilisasinya ini masih belum aktif dan katanya sih bakal dihadirkan lewat update software berikutnya. Jadi tungguin aja ya. Kalau pengen hasil video yang lebih stabil, bisa diaktifin fitur Ultra Steady-nya. Ini pakai resolusi Full HD di 60 fps. Ini saya coba sambil jalan ya, tanpa stabilizer, tanpa gimbal, hasil videonya relatif lebih stabil. Oke, putar balik. Saya coba lari-lari kecil ya. Gimana menurut kalian, udah cukup stabil? Oke, kalau ini sampel video kamera depannya resolusi Full HD di 30 fps dan ini saya nyalain fitur stabilisasinya. Cukup stabil ya untuk dipakai ngevlog kayak gini. Gimana dengan kondisi backlight? Sekarang kita tes. Wow, muka saya masih cukup kelihatan dengan jelas. Kalau untuk suara gimana? Apakah suara saya terdengar cukup jelas? Komen di bawah ya. Untuk kamera foto sih masih sama-sama cakep. Ini resolusinya 64 megapiksel dan udah jos banget lah. Udah tajam dengan warna yang lebih gonjreng. Dan efek ranknya juga masih oke. Oh ya, di Oppo Reno 6 5G ini juga ada opsi buat zoom itu sampai 10 kali. By the way, ini digital zoom ya, bukan optical zoom. Karena ya smartphone ini kan nggak punya lensa tele. Tapi kalau dilihat-lihat, hasil zoomnya ini masih cukup oke sih. 10 kali aja tuh, kayak misalnya saya foto tulisan dari jarak jauh, ini tulisannya masih kelihatan dengan cukup jelas. Buat foto-foto malam juga masih mantep ya, dengan catatan ngaktifin night mode-nya. Ini buat dapetin detail yang lebih oke dan warna yang lebih kuat tentunya. Tapi paling kerasa bedanya sih pas pakai lensa ultrawide-nya ya kalau malam-malam. Ini pakai night mode berasa banget sih efeknya. Jauh lebih bagus dan jauh lebih mantep. Oke, jadi kesimpulannya, Oppo Reno 6 5G ini tuh bisa jadi salah satu pilihan yang cukup menarik. Buat gadgeters yang udah nggak sabar nih, pengen nyobain smartphone 5G. Tapi tetap pentingin spesifikasi dan kamera yang cakep. Buat TikTokan juga mantap ya, karena banyak variasi yang bisa dibikin dari fitur-fitur kamera video bawaannya. Buat main game juga masih gaspol banget ya. Apalagi Dimensity 900 ini kan punya mesin turbo yang bisa ngelibas game-game berat sekaliber Genshin Impact. Itu pun dengan settingan grafis yang paling maksimal. Apalagi di harga segini tuh udah mulai sensitif ya soal penampilan. Nah, kalau tongkrongan kayak gini sih, orang kayak ngelihat pakai smartphone flagship. Karena ya nggak banyak atau masih jarang lah ada smartphone kelas menengah yang cetakannya ngotak dan flat kayak gini.
Oke, segitu aja dulu video Oppo Reno 6 5G. Untuk ngecek spek lengkap dan link pembelian smartphone ini, seperti biasa, kamu bisa cek linknya di kolom deskripsi di bawah video ini. Ya, terima kasih sudah nonton dan sampai ketemu di video berikutnya.